Halo Sobat Migran dimanapun kalian berada. Perkenalkan, yang belum tahu, nama saya April, pekerja migran Hong Kong, tinggal di Hong Kong, bekerja di Hong Kong. Jadi teman-teman semua, kita sering-sering sedikit lagi ya, atau banyak terserah lah, tergantung durasi video ini gitu. Saat ini saya buat video nih di bawah jembatan Tsuen Wan, saudara-saudara. Jadi kalau ada yang bising-bising, dengar ada bising-bising, harap maklum karena ini lagi di taman. Sebelum pulang saya ingin cuap-cuap. Jadi teman-teman semua ya, kita lagi marak-maraknya, ini lagi euforia tentang pemilihan Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nanti ya. Lagi panas-panasnya ini teman-teman semua ya. Mungkin kalau video ini sudah ditayangkan atau diupload ya udah terpilih kali ya, atau gimana nanti kita lihat aja. Tapi di sini kita ingin sharing gitu ya, sedikit tentang lagi marak-maraknya nih ya, pendukung si A, pendukung si B, si C, karena ya ada 3 si A, si B, si C, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi teman-teman semua sekarang lagi marak-maraknya dan lagi semangat-semangatnya orang yang mendukung calon wakil presiden dan calon presiden dan wakil presiden. Ya iyalah, memang lagi orang yang mendukung nomor 1 lagi gencar-gencarnya pengen jadi, yang kedua begitu juga, dan yang ketiga pastinya ya teman-teman semua. Di sini saya hanya ingin mengatakan kepada kita semua ya, yang ya mungkin lihat konten ini masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia atau pekerja migran ya, gak usah terlalu mengagungkan gitu ya, gak usah terlalu mengagungkan siapa yang akan jadi nanti. Kok kita ini tetap pekerja migran gitu ya, tidak akan merubah status kita ketika mereka tuh nanti jadi gitu ya. Jadi nggak akan merubah gitu. Tapi minimal kalau kita memilih ya, kita sudah memberikan kontribusi gitu, atau suara kita untuk siapa yang kalian layak untuk memimpin negara ini gitu ya. Ya kita nih nggak usah sok-sok politisi gitu ya, karena ya kita masyarakat yang mungkin masih awam di dalam politik atau apapun itu ya. Cuman kalau ini menurut saya, disclaimer atau ya kalau kalian nggak setuju dengan apa kata saya ya, itu terserah kalian. Tapi ini menurut pemahaman saya gitu. Di negara ini terlalu banyak korupsi gitu ya. Di negara ini terlalu banyak korupsi. Untuk kita mengembangkan negara ini nih harus musnahkan nih korupsi di Indonesia gitu. Karena siapapun presiden kita nanti yang terpilih, sehebat-hebatnya dia, tapi kalau tidak bisa memberantas korupsi, menurut saya itu sama dengan bohong. Karena gini, kemajuan negara ini, negara kita nanti itu ditentukan dari kalau nggak ada korupsi lagi gitu. Jadi ibaratnya seperti ini teman-teman semua ya. Ini terserah kalau kalian tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi ini menurut pemahaman saya. Ibarat gini ya, kita pekerja migran mencari nafkah di negara orang ya. Kita kirim uang ke keluarga kita untuk bisa mengelola gitu ya. Kita mengelola, suruh mereka mengelola gitu ya. Tapi uang yang kita kirim itu tidak menjadi apa-apa gitu ya, atau apa yang kita targetkan. Contoh aja ya, kita suruh keluarga kita, suami atau orang tua kita, tolong dong, ini uang saya kirim 100 juta bikin saya rumah ya, tapi akhirnya rumah itu nggak dibangun. Ini contoh kecil di dalam rumah tangga gitu ya, bikin ya, akhirnya tidak dibuat dan tidak dibikin gitu ya, dan dikorupsi mereka, keluarga atau siapapun yang kita percayakan begitu ya. Akhirnya kita tuh mulai dari nol lagi, bahkan mungkin kita akan berhutang ke orang lain. Karena gini, lo kan kemarin saya tuh udah kirim uang loh untuk bangun
rumah saya gitu contoh, atau rehab, renovasi rumah gitu. Ini contoh kecil gitu untuk keluarga gitu. Gimana dengan negara ini gitu? Akhirnya kita berhutang. Berhutang karena apa ya? Target ini nggak kecapai. Contoh aja, udah bikin setengahnya ya, tapi nggak cukup anggaran. Akhirnya kita berhutang lagi dan berhutang lagi gitu. Yang kita dapat lagi gaji dari kita di Hong Kong, kita cuma tutup hutang karena pikir ini nggak jadi, saya berhutang nanti tutup di gaji saya. Dan kalau itu begitu terus, mana bisa target kita tercapai. Ini contoh kecil ya di dalam rumah tangga, keluarga. Begitu juga di negara. Sekali lagi ini menurut pemahaman saya. Kalau saya, oh lo cuap-cuap aja gitu kalau lo yang memimpin atau menjadi menteri atau apa ya gitu. Saya lebih fokus ke memberantas korupsi kayaknya. Cailah. Iya, karena begini, sekuat-kuatnya saya pemimpin atau saya ini tukang cari nafkah yang kuat, yang hebat, kalau orang yang kita percayakan tidak bisa mengelola, percuma say. Benar nggak sih? Komen ya buat teman-teman semua yang mungkin ya, ini menurut kalian gimana kita bisa berkembang. Tapi yang kita cari dihabiskan lagi, ya. Contoh, disuruh bikin rumah, akhirnya rumahnya cuma jadi 50%, nggak jadi 100%. Kita ambil lagi uang, dapat digituin lagi. Menurut kalian gimana? Apa bisa berkembang kehidupan kita kalau seperti itu? Ini contoh di rumah tangga. Ini saya memberikan contoh di rumah tangga. Begitu juga di negara kita. Tahu nggak kasus yang kemarin tuh ya? Kominfo 8 triliun say. Itu kalau dibeli kacang goreng banyak kira-kira ya, berapa ton ya? 8 triliun banyak banget say. Saya ini pernah berbisnis gitu ya, kalau cengki dalam satu truk itu isi sekitar 6 ton. Satu kontainer berapa feet ya, yang 21 ya, sekitar satu kontainer yang biasa layak itu 18 ton. Itu 18 ton itu kalau dikalkulasi ya ilah, saya nih menjelaskannya rupiah-rupiah dan miliar-miliar, nanti kebingungan lagi ya. Untuk menjelaskan 8T, astaga Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi contohnya udah, kita nggak usah hitung-hitung itu kalau dibelikan kacang goreng ya banyak banget. Waktu kemarin aja yang kasus Bima di sosial media tentang Lampung yang rusak jalan itu ya, itu dianggarkan kan 800 miliar, akhirnya jadi loh jalannya guys, 8 miliar, apalagi 8 triliun. Itu kalau kita udah bikin ya, kayak saya, cita-cita saya ingin membuat balai pelatihan kerja luar negeri yang gratis tanpa biaya. Ini contoh lah kalau saya ke depan punya uang. Ini cita-cita, emang cita-cita, karena saya punya yayasan namanya Yayasan Generasi Raja Wali Emas. Sekarang sudah dibangun, baru berbentuk tiang-tiangnya dan sudah berdiri gitu ya, tinggal mencari uang ke depan untuk membangun gitu. Agak banyak ya mobil jalan di atas ini ya. Ini saya bikin video ini, di atasnya tuh jalan tol yang menghubungkan dari arah pusat kota Oswebe dan ke Yunlong, Kumun. Aduh, emang benar-benar ya. Jadi begitu teman-teman semua, sehebat-hebatnya nanti siapapun yang memimpin, tapi kalau korupsi masih jalan terus ya, gimana tuh say? Menurut kalian percuma loh ya. Kalau saya ini, buat saya ya, selain harapan gitu sebagai pekerja migran Indonesia ke depan, selain biar pekerja migran lebih dipermudah, tidak ada lagi kasus-kasus yang mendiskriminasi pekerja migran, yang biaya penempatan masih membengkak gitu ya. Saya berharap ke depan itu di Indonesia Raya kita ya, tidak ada lagi korupsi yang seperti kemarin 8 triliun dan sebagainya ya. Banyak itu say ya, kalau udah dianggarkan bikin
satu lembaga untuk anak-anak sekolah 8 triliun, banyak say. Astaga ya Tuhan, stop dulu ya, saya bikin video ya lagi tegang-tegangnya nih. Astaga. Jadi teman-teman, seperti itu kita berharap ke depan untuk Indonesia lebih maju dengan siapapun yang terpilih ya, mau dia Pak Anies Baswedan, entah dia Pak Ganjar, entah dia Pak Prabowo. Semoga korupsi ke depan diberantas ya. Jadi nggak usah terlalu banyak program, biar banyak program tetapi kalau korupsi masih banyak, ngapain gitu ya, ngapain korupsi masih melahirkan regenerasi lah begitu ya. Jadi bukan hanya kita yang beranak-anak, artinya kita tuh yang beranak-anak, tapi korupsi juga beranak-anak, artinya ada lagi yang korupsi, ada lagi yang korupsi, ada lagi yang korupsi, ada lagi yang korupsi gitu ya. Jadi semoga siapapun yang terpilih ke depan, tuntutan saya sebagai pekerja migran Indonesia yang penyumbang devisa setelah migas, uang pekerja migran tuh yang masuk di devisa negara sekitar 156,9 triliun tuh ya, yang berbunyi-bunyi itu ya. Kalau udah buat untuk kemajuan pekerja migran ke depan, semoga lebih bagus lagi ya. Itu harapan saya sebagai pekerja migran. Harapan saya sebagai pekerja migran, siapapun yang terpilih ke depan, semoga korupsi tidak beranak-anak cucu gitu ya. Artinya dalam beranak cucu itu artinya tidak ada lagi korupsi. Karena sebagus-bagusnya kita memimpin bangsa ini, kalau masih ada korupsi, kita akan menjadi negara yang miskin. Karena income yang datang pun akan habis lenyap. Dengan anggaran ini dihabiskan, anggaran itu dihabiskan, dan semuanya dihabiskan. Oke? Semoga bermanfaat video ini, kita saling mengingatkan ya. Buat pekerja migran, pilihlah yang buat kalian amanah, yang bisa menjalankan negara ini ke depan lebih baik. Oke? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless.